academic and best practice with the terms risk management and business supply chain issues 2023 with the famous speaker today, Dr. Endah Murtiana Sari, Sarjana Teknik Business Management, Vice Rector and Senior Lecturer at Unggul University Jakarta, with this topic side risk management and logistic. TS Dr. Haji Muhammad Nasir Elias, logistic master, and then the director senior lecturer 2 in UNIKL Kuala Lumpur with the business risk side. And we will to join later Prof. Dr. Ali Halidin from Sud Sulawesi. Prof. Halidin is usually join with ILC if available time, and student from the Sud Sulawesi too. Therefore, Encik Nasir ini sudah 2 kali dalam setahun ini atau 3 kali sudah dalam setahun sharing dalam topik yang berbeza. Therefore, Ibu Endah tanya pada saya nak guna English full atau macam mana? Saya kata kita boleh guna English, Indonesia dan Malay pun boleh, karena ASEAN citizens ini paham juga ketiga-tiga bahasa itu. Therefore, itinerary-nya adalah yang pertama welcoming speech from me. Yang kedua ada short video of ASEAN Lecturer Communities official video. Assistant Professor Indah Gumilang is the host, will be to share the videos. Yang ketiga, the third, sharing the first time, karena kita ini orang academician, kita kena lihat selalu alfabet. Nama Ibu Endah lebih awal I, kemudian baru mulai nanti N atau M Muhammad Nasir. Jadi Ibu Endah must be to first sharing. Kemudian yang nomor 4, kita pergi ke question answer. Selepas kedua-dua speaker sharing, for your information, Ibu Endah mungkin belum pernah join, kita after the speaker ada refreshing song by video book, karena ini bukan international conference, jadi kita tak guna strict protocol, kita nak fun and enjoy with the knowledge silaturahim. Jadi mestinya di kelas juga macam itu ya, supaya ada refreshing dalam belajar sehingga tidak seperti conference ya yang terlalu formal protokol. Kita relax and enjoy saja. Dan yang terakhir nanti closing remark. Okay, we will to start with the prayer first. Kita mulai dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih lanjut tentang ASEAN Lecturer Community, kita bisa melihat di www.aseanlecturer.com. Okay, ladies and gentlemen, right now we will to start with the first speaker, Dr. Endah Murtiana Sari, Magister Management. Time is yours now, Bu. Silakan. Okay, thank you, Pak Tengku Sakresa. This is opportunity for us. Pak Nasir Elias yang bersedia untuk bersama-sama sharing. Maybe I will presentation mix in English and Bahasa, because in this room I look our student join this forum, and for the sentence I will present with the Bahasa also. Maybe I will introduce myself. I'm Vice Rector in Learning and Institution Collaboration in Desa Unggul, and Pak Tengku Resa sangat berlebihan tadi ya menyampaikan sebenarnya dalam konteks kami melakukan aktivitas hari-hari memang harus tetap ada control and balance. Tentunya saya juga masih banyak belajar ya dari Pak Muhammad Nasir, tentunya tadi dengan sharing yang sangat luar biasa, dan tentunya dengan teman-teman semuanya di ALC ini, dan harapan kita adalah dosen-dosen kita memiliki
satu experience yang bertambah gitu ya dengan sharingnya di forum ini. Sedikit background saya. Background saya adalah major in civil engineering, Pak Munasir. Jadi memang sangat jarang perempuan gitu ya backgroundnya civil engineering, dan saya itu dokter civil engineering. Jadi memang kalau tadi disampaikan bahwa pekerjaan saya membangun kampus, ya memang itu kerjanya gitu. Itu kerjaan. Saya memang pernah di perguruan tinggi ya, tahun 2007 saya di Mercubuana ya, Dendas Mercubuana. Kemudian tahun 2013 saya fokus bisnis penuh dengan suami saya. Kemudian tahun 2019 saya kembali ke perguruan tinggi, dan waktu itu saya dipanggil untuk membantu Esa Unggul, sehingga ternyata perubahan di perguruan tinggi di sisi lain juga memang ada perubahan yang sangat signifikan, tetapi memang banyak juga yang sampai dulu dari sekarang tidak berubah gitu, tentang bagaimana kita mengelola mahasiswa dan lain-lain. Itu sepintas yang bisa saya sampaikan tentang background saya, karena saya hari ini diminta untuk sharing terkait dengan risk management ya, terutama memang bidang saya. Beberapa paper saya juga terkait dengan risk management, terutama saya kekhususan tentang lean construction ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang backgroundnya sama dengan saya, ya, dan di Indonesia masih sangat sedikit, beberapa kali saya diajak join riset dengan lembaga di luar negeri. Memang ini memang sesuatu keterbaruan ya di dalam dunia konstruksi terutama. Baik, saya izin share tentang materi saya. Kalau kita berbicara tentang risk management, tentu kita harus melihat dalam konteks risk management sebagai sesuatu yang mendasari siapapun kita ya, di dalam bisnis terutama. Risk management tidak bisa dilepaskan dari bisnis apapun gitu ya, sehingga kita perlu mengetahui risk management. Pertama, bagaimana ketika risk itu terjadi, tentunya kita harus melakukan apa gitu ya. Ada risk yang bisa dicegah ya, point. Ada risk yang bisa di-sharing ya, ada risk yang bisa dihindari gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami betul ya, pahami bersama-sama bahwa risk itu ketika kita mengetahui karakteristiknya, kita bisa melakukan satu action plan yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks berbicara risk management, kita tahu bahwa ISO 31000 tahun 2018 itu khusus tentang risk management. Sehingga saya mengutip bahwa hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memiliki satu awareness dan satu pemahaman, satu peningkatan knowledge yang sama tentang risk management. Tentu risk management ini sesuatu yang bukan hal yang baru, tetapi memang kadang-kadang kita take risk itu tidak berani. Padahal sebenarnya ketika kita berpikir kalau take risk, itu kita akan berpikir bahwa oh ternyata risk itu nggak menyeramkan yang kita sangka gitu ya. Sehingga kita bisa dengan mengenalinya, kita bisa mengelola risk itu dengan baik. This is effect of uncertainty on if you have a goal to somewhere, yeah. Maybe you have planned to ride taxi, and then you change journey to station, and after that you walk from station to office, and you have a team limitation to achieve to the somewhere. For example, John dari rumahnya dia harus naik taksi, kemudian dia kereta, kemudian dia juga harus berjalan gitu ya. Tapi John juga dibatasi waktu, bahwa ketika dia harus menempuh satu perjalanan itu dibatasi waktu. Sehingga di situ ada ketika Anda dari rumah sampai dengan naik taksi ada risknya. Ketika Anda naik taksi sampai dengan ke stasiun kereta juga ada risknya. Ketika Anda juga berjalan juga ada risknya. Nah, ini risknya yang mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita hindari, mana yang bisa kita hilangkan. Ini tergantung daripada objektif ya, objektif daripada kita. Sehingga pada saat setiap step daripada bisnis Anda atau setiap step perjalanan Anda, itu Anda juga harus mengenali ketika saya dari rumah ke naik taksi risknya apa.
dari taksi ke naik kereta risknya apa? Dari naik kereta kemudian saya turun berjalan kaki ke my office risknya apa? Ya, kita harus tahu the total effect expected journey time ya. Jadi under normalnya mungkin 80 menit, tapi ketika ada risk jadi berbeda, tidak 80 menit. Nah, ini adalah konsep sederhana daripada risk, ini mesti kita kenali, sehingga kita tidak lagi berpikir bahwa risk itu semuanya harus dihindari. Risk itu sesuatu yang ada yang bisa under kontrol kita, tetapi juga ada yang tidak under kontrol kita, gitu ya. Sehingga risk menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika kita kenal risk itu. Nah, setidaknya ada 3 prinsip ya, ada 3 kalau kita bicara risk menurut ISO 3102012. Yang pertama adalah framework. Frameworknya itu ada di klausa 5, yaitu tentang leadership dan komitmen. Risk itu bisa dikendalikan ketika ada leadership dan komitmen yang tinggi. Kita perlu we need integration, ya, we need design to the risk, and then we can implementation, evaluation, and improvement. This is 5 of the risk. They focus to leadership and commitment. And then for the risk, in clause 4, we have a principle of risk, value creation and protection. How to value creation and protection risk. Bagaimana kita bisa berpikir bahwa human and cultural factor-nya itu dikendalikan, sehingga human and cultural factor menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam mengendalikan risk. Nah, ini kita kadang-kadang lupa gitu ya, kadang-kadang lupa bahwa kita hanya berpikir pada structure and comprehensive-nya saja. Kita berpikir hanya bagaimana inklusivitas daripada risk, tetapi kita lupa bahwa human and cultural factor ini menjadi sesuatu yang sangat basic ya di dalam mengendalikan risk. Kemudian di klausal ke-6 ada yang namanya proses pengendaliannya bagaimana, yaitu dari risk evaluation, risk identification, ya. Kemudian risk analysis, risk evaluation, dan risk assessment. Artinya risk itu harus diidentifikasi, kemudian dan kemudian dievaluasi dan di-assessment, sehingga kita tahu persis bahwa bagaimana risk itu terjadi, dan kita melakukan beberapa antisipasi di dalam pengelolaan risk. Dan ini adalah ada 11 prinsip manajemen risiko ya, saya terjemahkan dari ISO 31000 ya. Yang pertama adalah memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi. Jadi bagaimana kita mengelola risk adalah yang pertama kita harus berpikir bagaimana sebuah risiko itu memberikan nilai tambah dan melindungi nilai dalam organisasi, yaitu meningkatkan kapasitas. Kemudian bagian terpadu dari seluruh proses organisasi. Jadi kita tidak boleh menghindari risk. Kemudian bagian dari pengambilan keputusan. Setiap kali kita mengambil keputusan selalu ada risk yang mendasari. Sehingga ya buat apa kita hindari? Memang itu sudah kita tahu bahwa itu bagian dari pengambilan keputusan. Kemudian kita sadar bahwa secara khusus itu bisa menangani ketidakpastian. Ya, manajemen risiko itu membantu kita ya, memberikan kita bantuan bagaimana memberikan ukuran terhadap konsekuensi dari risiko. Kemudian sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa dijalankan dengan konsisten ya, terintegrasi dari seluruh organisasi. Kemudian berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Selanjutnya adalah risk itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Salah satu keunggulannya adalah ISO 31000 menyediakan suatu standar generik ya, suatu standar yang generik tentang bagaimana pemangku kepentingan itu memperhatikan hal yang terkait dengan risiko. Kemudian memperhatikan faktor budaya dan manusia. Tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa lagi berpikir bahwa risiko itu tidak melibatkan SDM.
Bahkan risiko itu ternyata melibatkan budaya. Ketika kita memiliki satu budaya yang kita komprehensifkan terhadap risiko, terhadap culture, terhadap persepsi, terhadap kapabilitas manusia, maka kemudian kita bisa menumbuhkan awareness terhadap orang, terhadap risk. Kemudian transparan dan diskusi. Ini juga penerapan risk ini menjadi penting. Selanjutnya adalah risk itu harus dinamis berulang dan responsif terhadap perubahan. Risk ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus diimplementasikan secara konsisten berulang-ulang. Kemudian memfasilitasi perbaikan sinambung dengan peningkatan organisasi. Nah, keberadaan ini harusnya berpikir bahwa bagaimana risk ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan, bagaimana manajemen risiko menjadi sesuatu yang menguntungkan organisasi, sesuatu yang memang bisa dipertimbangkan sejak jauh-jauh hari. Nah, ini adalah kalau kita bicara framework itu tentunya harus ada komitmen ya, kemudian kita mendesain daripada frameworknya. Kemudian yang paling terpenting adalah continuous improvement dalam mengimplementasikan risk management, dan kita ada monitoring dan review di dalam framework. Kalau kita tandingkan tadi dari berbagai hal tadi, ada 11 prinsipal ya, kemudian ada framework, kemudian ada proses. Inilah relationship antara prinsip, framework dengan prosesnya. Sehingga kalau kita bilang bahwa risk management itu adalah bagian daripada mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko, mengevaluasi, dan ada yang namanya risk treatment. Risk treatment ini yang paling penting. Bagaimana kita ketika kita mengetahui resikonya, kemudian kita melakukan treatment apa. Nah, ini semuanya adalah bagian daripada risk assessment. Kemudian yang terpenting adalah ada yang namanya monitoring dan review ya, monitoring dan review. Dan dari semuanya itu perlu adanya communication dan consultation di dalam mengkomunikasikan yang namanya manajemen risiko. Sehingga kalau proses ini secara komprehensif kita lakukan terus-menerus, maka akan dapat menimbulkan satu awareness ya dalam organisasi, membentuk budaya. Kemudian dia juga memiliki nilai tambah dalam organisasi. Ini penjelasannya ya, pemberian mandat dan komitmen itu apa, yaitu membuat dan membuat kebijakan ya, menyesuaikan dengan industri, menyesuaikan manajemen risiko, memberikan kejelasan, ya, bekerja dan lain-lain. Ya. Kemudian pada tahapan implementasi itu ada namanya plan to get act ya, yaitu bagaimana perencanaan kerja manajemen dilakukan, kemudian bagaimana penerapannya, monitor dan reviewnya terhadap tenaga kerja dan perbaikan tenaga kerja terhadap manajemen risiko secara bertahap. Ini kalau kerangkanya ya, penerapan manajemennya dan kemudian bagaimana proses manajemen risikonya ya, sama seperti tadi ya, ada yang namanya asesmen risiko, ada yang namanya identifikasi, ada yang namanya analisis, dan ada yang namanya evaluasi. Kemudian kalau kita lihat bahwa sama dengan apa yang dilakukan oleh ISO 31000 bahwa ada risk analysis, risk identification, risk evaluation, monitoring, dan risk treatment. Nah, ini adalah perbedaannya kalau kita lihat ternyata banyak sekali teori-teori tentang yang namanya risk management. Di antaranya 4-5 hal ini saya kutip, dan yang paling populer adalah disampaikan dalam ISO 31000 tahun 2009 dan 2018 serta AS/ANZ 4360 2009 tentang manajemen risiko. Itu kalau kita klasterisasi memang kesamaannya sama ya, bahwa yang namanya risiko itu harus ada yang namanya konteksnya apa dulu, kemudian kita lakukan risk assessment, risk treatment, monitor dan review, communication, dan kita harus merecord ya, merecord setiap kejadian dalam pengendalian risiko. Ini beberapa tahapan kontak yang bisa dilakukan, kontak internalnya, eksternalnya, dan kontak manajemen risiko, serta kita mendefinisikan parameternya. Ya. Kalau kita mengidentifikasi risiko, risk assessment, ada yang namanya risknya apa, ya, mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Kemudian menganalisis ya kemungkinan dan dampak daripada risiko yang telah diidentifikasi. Kemudian kita mengevaluasi risiko, membandingkan hasil analisis dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan diterapkan. Nah, ini contohnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi ya, mengidentifikasi risiko
kita harus melihat dulu risk yang terjadi ya. Risk yang terjadi dikaitkan dengan apakah sudah terdefinisi sebelumnya apa belum. Kemudian apakah risiko itu berdampak ya, berdampak. Kemudian apakah kita perlu memprioritaskan risiko ya. Perlu memprioritaskan risiko, kita harus melihatnya. Kemudian apakah risiko yang terjadi itu dalam konteksnya medium atau high criticality. Jadi kita juga harus memiliki satu karakteristik ya, satu pembobotan sebuah risiko. Jika risiko itu dianggap dia adalah medium atau sampai dengan high criticality, maka diperlukan mitigation planning. Ya, diperlukan mitigation planning dan implementasi. Bagaimana memperkecil daripada risiko tadi. Ya, kita harus membuat juga list daripada risiko tadi. Kemudian yang terpenting adalah ketika kita merencanakan risk mitigasi dan mengimplementasikan proses monitoring adalah kita melihat lagi apakah hal yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan risiko awal yang kita definisikan. Ketika risikonya sudah memenuhi persyaratan bahwa yang kita definisikan awal dan kemudian kita memprediksi kemungkinan daripada risk yang terjadi, maka kemudian mitigasi itu dianggap berhasil. Ini adalah keseluruhan daripada kita mengidentifikasi daripada risk. Contohnya adalah kita memiliki catatan kecelakaan kerja, ya, catatan kecelakaan kerja. Maka kemudian kita harus mengidentifikasi sebab daripada kecelakaan itu apa, ya. Sebab daripada kecelakaan itu apa? Nah, dalam risk validation itulah yang kita akan mengkomunikasikan, kita akan menganalisis risknya, mengassessment risknya, kemudian apakah risk itu berdampak besar apa tidak ya. Maka kemudian dalam proses keseluruhan daripada risk management tadi, maka kita kemudian bisa menghindari faktor-faktor yang memang secara probabilitas itu membawa dampak konsekuensi terhadap organisasi. Dan yang paling penting adalah kita melakukan yang namanya database terhadap insiden recording tadi. Sehingga ini adalah keseluruhan daripada pengendalian risiko ya, contohnya pengendalian risiko. Sehingga pengendalian risiko ini bisa jadi adalah menjadi decision support ya, menjadi decision support system yang kita bisa gunakan di dalam proyek. Ketika ada insiden terjadi, kemudian kita assessment, kita identifikasi risikonya, kita lihat apakah risknya berdampak, apakah kemudian kita juga bisa mengambil satu prioritas ya, prioritas pengendalian risk lebih fokus kemana. Kemudian kita lakukan mitigasi dan akhirnya kita bisa memiliki satu lesson learn yang baik di dalam pengendalian risk. Penanganan risiko atau risk treatment ternyata ada 4 ya, ada 4. Ada risk yang memang harus kita terima, namanya acceptance. Risknya memang harus kita terima nih. Ya, sudah ada risk ini mau kita terima gitu. Jadi kita sudah dari awal kita sudah mengetahui bahwa bisnis ini mengandung risiko. Project ini mengandung risiko, pekerjaan ini mengandung risiko ya. Apa yang kita harus kita lakukan adalah menerima saja. Ya sudah, kita harus membudgetkan sejumlah cost untuk menerima risiko. Kita sudah tahu bahwa risiko ini harus diterima. Kemudian contohnya apa? Contohnya adalah misalnya ada pandemi COVID, ada gempa bumi, ada banjir. Nah, itu kan risiko-risiko yang harus kita terima ketika kita berbisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko itu bisa ditransfer. Transfer risiko kepada pihak ketiga. Contohnya adalah asuransi. Kita tahu bahwa bangunan ini akan berisiko. Kemudian akan ada yang namanya kecelakaan kerja. Maka yang kita lakukan adalah risk sharing terhadap pihak ketiga. Jika terjadi risiko terhadap satu kejadian, maka kemudian risiko itu akan ditanggung oleh pihak ketiga. Kemudian kita juga bisa mereduction. Mereduction itu adalah mitigasi risiko, risk reduction. Dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampak. Contohnya adalah kita tahu beberapa risk reduction, misalnya terkait dengan kecelakaan kerja, terkait dengan mahasiswa yang nggak lulus. Nah, itu juga bisa yang namanya risk reduction. Kita bisa mengurangi risiko itu.
Ya, kemudian avoid itu dihindari. Bagaimana kita menghindari? Avoidance. Jadi ketika ada resiko kita bisa menghindari. Artinya apa? Di sini memang butuh satu ketajaman analisis, butuh satu ketajaman berpikir ya. Ketika kita berpikir bahwa risk itu harus dihindari, berarti orang harus punya jam terbang. Sudah bisa memperkirakan bahwa ketika terjadi risk ini, saya harus melakukan apa. Tetapi dalam hal moderate ya, dalam hal moderate pelaku bisnis biasanya dia akan mentransfer risiko. Artinya apa? Risiko itu transfer kepada pihak ketiga. Contohnya misalnya kita punya kendaraan, kita punya mobil, kita tidak bisa menghindari yang namanya mobil kita disenggol orang, sehingga kita apa? Risk transfer. Ya. Tetapi kalau banjir tidak terprediksi, gempa bumi tidak terprediksi, pandemi COVID tidak terprediksi, sehingga pada saat terjadi risiko dalam sebuah bisnis, maka acceptance yang bisa kita lakukan. Tetapi yang namanya reduction dan avoid ini juga sesuatu yang sebenarnya bisa kita reduksi. Ya. Kita bisa reduksi, kita bisa hindari. Nah, hal yang terpenting di dalam risk adalah melakukan komunikasi dan konsultasi. Bagaimana risk ini merupakan hal mengingat prinsip manajemen risiko ya. Kemudian manajemen risiko juga harus dilakukan secara transparan. Kemudian juga kita memperhitungkan kepentingan organisasi dan kita juga harus mendapatkan dukungan yang memadai dari organisasi sehingga manajemen risiko adalah membuat kegiatan menjadi tepat sasaran. Jadi kita dalam bisnis tidak selalu berpikir bahwa risiko dihindari. Kalau kita selalu menghindari risiko, kita tidak akan tampil menjadi industri yang atraktif. Kita tidak akan tampil menjadi orang yang atraktif. Misalnya contohnya kita sebagai pemimpin, kita sebagai leader. Kalau Anda selalu menghindari risiko, saya nggak mau diomongin orang. Saya tidak mau dikritik. Saya tidak mau dihujat. Artinya Anda tidak akan tampil menjadi pemimpin yang atraktif. Pemimpin itu selalu dia tidak pernah menghindari risiko, tetapi apa risiko itu bisa dikelola. Ya tadi bisa di-acceptance ya, bisa di-avoid, ya, bisa di-reduction ya. Kemudian bahkan bisa ditransfer. Nah, ini pada konteks leadership, pada konteks perilaku organisasi, kadang-kadang kalau kita paham tentang manajemen risiko, maka kita bisa mentransfer risiko itu kepada orang lain. Kemudian yang terpenting adalah monitoring dan review. Nah, ini diperlukan untuk memastikan apa? Bahwa implementasi daripada manajemen risiko itu telah berjalan dengan sesuai dengan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko. Jadi prinsip apapun di dalam manajemen adalah PDCA. Selalu kita ada plan, do, check, act. Jadi setiap stage itu mengandung PDCA. Sehingga kita juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Ini contohnya risk management framework ya dan risk management proses di dalam ISO 31000 ya, pasal 23. Jadi di situ dijelaskan bahwa ketika kita mengidentifikasi sesuatu, ya kita harus membuat list proyek dan strategi untuk mengevaluasinya apa. Kemudian kita memulai dengan membuat list atau strateginya untuk mengevaluasi daripada beberapa proyek yang terjadi. Kemudian yang kedua, kita memprediksi berdasarkan apa base case daripada projection daripada setiap proyek. Dengan kita mendapatkan bantuan daripada forecasting yang dilakukan dengan proyek itu time series dari tahun ke tahun dilakukan, maka risk itu bisa terprediksi. Jadi misalnya tahun ini kita melakukan apa, resikonya apa, tahun ini kita melakukan apa, resikonya apa. Sehingga pada saat kita punya forecasting daripada berbasis time series itu, maka kemudian itu dapat menjadi lesson learn ya, lesson learn yang bisa terprediksi. Kemudian risk modelingnya, bagaimana memodelingkan? Yaitu kita harus membuat satu model statistik tetapi dalam bentuk uang, dalam bentuk satuan rupiah atau satuan dolar. Karena apa? Dengan mengenerate daripada sesuatu model dengan berbasis finansial, ya, maka kita akan dapat mendevelop risikonya itu
lebih komprehensif. Jadi kita tidak hanya berbasis proses. Kalau yang nomor 2 tadi risk prediction tadi berbasis proses, itu modeling, kita harus memasukkan yang namanya unsur rupiah atau unsur uang. Kemudian selanjutnya adalah kita juga bisa menggunakan analisis multi-level, misalnya sebagai analisis bahwa situasinya seperti apa. Ketika kita masukkan dalam financial output-nya seperti apa. Kemudian di dalam risk treatment-nya, itu kita bisa melakukan beberapa chosen, beberapa pilihan ya, beberapa pilihan untuk menganalisis project dan portofolio realnya seperti apa. Dan kemudian kita bisa simulasikannya ya. Kemudian kita bisa mendiversifikasinya seperti apa. Oh ada risknya, oh ada yang dihindari, ada yang di-accepted, ada di avoid ya, ada yang di-reduction dan lain-lain. Pada saat kita menyusun sebuah report, maka kita sudah bisa membuat satu keputusan dan kita bisa melakukan itu untuk waktu-waktu yang akan datang. Sehingga di sini kan bisa dianggap bahwa secara manajemen maka pengendalian resiko yang kita lakukan bisa dianggap. Ya, ini adalah data pusaka yang saya gunakan. Kira-kira itu teman-teman semua. Menarik sekali, Bu. Saya ada seperti ikut kuliah lagi nih, Bu. Menarik sekali. Ya, keren ini, Bu. Jadi mengingatkan kuliah perlu postdoc ini, Bu. Ya, jadi menarik sekali, Bu. Enak menyampaikannya. Oke, ini bersama kita ada Pak Soleh Hapudi juga, Bu. Dosen Ibu yang produktif menulis buku. Oh iya, Apa kabar? Orang Tangerang ini beliau nulis banyak buku di koran juga dan memberi sharing juga, Bu. Sudah 2-3 kali dalam setahun durasinya. Saya bilang ini Ibu Endah suruh hubungi atu-atu karena nggak cari apa ini listnya agak repot ngumpulinnya. Tapi Ibu Pak Soleh memang mantap. Oke, ladies and gentlemen, please. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PR. So, salam bahagia untuk Bu Indah Murtiana Sari dari Esa Unggul. Siapa lagi ya yang rakan-rakan lain yang Prof. Ali Saleh dan ada Pak Afidin tadi. Ya, Prof. Ali Saleh dan bapak-bapak yang lain ya yang saya tidak dapat tuliskan dia punya nama. So, alhamdulillah berjumpa kita di hari ini pada hari Sabtu, masing-masing dalam keadaan yang saya rasa happy ya. Happy hari ini rest. So Pak Riza ya, apa yang di-explain just now, apa yang di-sharing oleh Ibu Indah, kata orang quite similar with what that I going to present. Because when we talk about the risk management, risk business, actually they're similar, the issues. But I try to explain based on with the different sedikit lah. We try to make it different. I agree as what presented by Ibu Indah tadi, and then there is the something that all the members will use when they try to explain about the risk issue in the management or risk in this business quite similar. So I try to share my my slide ya, Pak Riza. Ya, right. Itu Bu, beliau manggil saya PR Ibu, itu singkatan Pak Reza maksudnya. Yeah. Okay, right now it's very clear. We can do. Okay, Okay, business is very clear. Okay, all right. This is the thing, the area that I'm going to touch, but I not go deeper as what presented by Ibu Indah. Maybe I going to mix with the real practice, and I also in my slide I going to share about the business model canvas, because from the business model canvas itself, student ataupun rakan-rakan kita dalam this webinar ni boleh nampak where is the area yang kita kena given more stress
All right, this is about the risk, because this is not like classes or whatever school, because everybody already know risk is the possibility of loss of injury. In the business risk of loss that naturally incurred by owning or operating a business. This is something the clear definition. Okay. Risk management perspective, plan are essential list of things to do. However, unfortunately, these are inherent in project or businesses. We tak boleh nak lari. Memang ini yang akan berlaku apabila kita running something project. When we are running a business, this is something that we cannot eliminate. We cannot, because the risk must be there. Is be there waiting for us. Sama ada kita dare to terjah ataupun takut untuk terjah, itu adalah perkara yang lainnya. But it is something that may happen, and if it does, we have adverse impact on the project or businesses. No amount of planning can overcome risk. Itu something yang kita sebagai businessman, businesswoman, this is something that we need to know when we try to run a big project, etc. and etc. In the context of a project or business, risk is the chance that undesirable event will occur and then consequences of all its possible outcome. And if they materialize, can delay or kill the business. This is something semua orang guna pakai, semua orang faham this scenario. Risk cannot be totally eliminated, but it can be reduced and managed. That's something that we can refer balik kepada apa yang telah diterangkan oleh Ibu Endang tadi. So whatever yang explained by her just now is a really solid. So and then the members, you can refer to that. But for me, I'm not going to deep into the risk area as stated in the ISO 31000. Okay, type of risk di dalam business is about the insurance, insurable and uninsurable. So this is something that we as a businessman, business owner, we need to know how meet an insurance company criteria for the coverage. This is something that we need to know. When we run this, whatever the something then can be insurance, this is something that we need to know. That what is the something that uninsurable. Ini pun something that we need to know as a businessman. Kalau kita rasa the business that we want to run memang is very high, dia punya impact is very high, but we also need to know if is very high, dia punya impact, the big negative implikasi, for example. So we need to tie up dengan insurance company. If we invest something to explain. Hello. Okay, right. Itu ada gangguan sudah. Okay. Example, property insurance, vehicle insurance, rental insurance. And then kalau kita tengok uninsurable, unacceptable to insurance carrier because the likelihood of loss is too high. For example, store owners of shop in flood zone might have a difficulty finding insurance. This is something that we as a businessman, we need to know which area yang kita kena deal with the third party company, insurance company. Itu adalah untuk kita reduce the impact to our company later on. So type of risk also out of control. Out of control, so we can divide into two criteria: controllable risk and uncontrollable risk. When we refer to this uncontrollable risk, is about the risk of doing business is a global marketplace cannot be controlled. Kalau yang controllable is environmental damage can be often be prevented. This is the area that we need to know. We need to know. Okay, this is a normal. When we talk about the risk, it is about the technology risk, economic risk, human risk, natural risk, and pure risk. Economic risk is occur when there is the likelihood of financial loss may result from the changes in overall business condition. For example, is a competitor offer more features, so other businessmen need to change their product or face losses. These are something when we run a business currently during the pandemic time. What is the business yang terus melompat tinggi, terus kalau di Malaysia we call as a Grab.
kita nampak itu Grab is the members who are going to deliver. Dalam masa yang sama pula ada juga another company, DHL also come up with something, and then the AAC also they come up with the same project. So with this kita punya great competitor. So kalau di Indonesia itself ada Gojek, for example, this is they fully utilize what is the main issue currently happen in the certain country. Itu yang kata orang kita akan facing difficult and then need to bersaing, need to compete with the others. This is the economic risk. Okay, natural event, natural risk. This is something that we cannot avoid, included but not limited to fire, windstorm, tropical storm, hurricane, typhoon, etc. Because this is the case that when we run a business, we need to know. We need to know. Okay, risk technology event include but not limited to hazard, material release, transportation accident, building structure. This is something that we as a businessman, we need to know. This might be happen to us. Okay, in Malaysia itself, I bring to the Malaysia case. During this November, December, January, it's considered like musim tujuh di Malaysia. Iaitu hujan lebat. Kalau hujan lebat, bermakna akan berlaku banjir besar. Ada banjir besar, and then what happened to this businessman? Is it how they want to selling their product during the time? How they want to move their product from A point to B point? How the system is totally collapsed? The electrical cannot be used during that time. Malahan kalau ada electrical, everything might be issue related to the expert who going to disturb the IT system. This is a technological events also. So we need to understand on this area. Okay, the human event, human risk, customer dishonesty, berlaku kecurian, pembohongan pembayaran, incompetent of the members of this our workers. This what we can avoid, but we need to know how to handle that. To handle them. So that means we need to sending them to this training, etc. and etc. Okay. Pure risk, the threat of loss with no opportunity for gain. For example, employee theft, burglary, bad check, accident involving customer and employees. This is something. Okay, natural disaster. This one also we in fact this considered like business risk. When we are running a business, what happened to this tsunami time? The case happened in Aceh, the case happened in Malaysia. The whole area in Malaysia itself totally collapsed at this Kedah, for example. And what happened to this COVID-19 happened since March 2020 until now. It's still not ending, but we consider now is endemic time. What during this 2020-2022, what happened to the world? What happened to our economy? People cannot move, but there are some advantage during that time because people are creating something. People creating something, and then they fully utilize the technologies during this pandemic time. There are the risiko, the risk, and there are also create the opportunity for the business person. Okay, risk management is a structured approach to managing uncertainty through risk assessment, developing strategies to manage and its mitigation of risk using the managerial resources. The strategies include transferring the risk to another party. So that's why how that we can collaborate with the insurance company, with the financial institution. Actually, this one to cover up our businesses. So if we know it's very tough for us to go into that area, and then if we don't have any backup, the strong backup behind us, this one will kill us during our journey to ensure that our products sellable, etc., etc. So to communicate or to cooperate, to joint venture with the biggest company is vital during that area. Objective of risk management to reduce different risks related to a pre-selected domain to the level accepted by society. It may refer to numerous type of trade
caused by environment, technology, human, organization, and politics. On the other hand, it involves all means available for human, or in particular for risk management entity, person, staff, or organization. Okay, this is something that we need to know. Major component of risk management process, as per presented by Dr. Indah before this, about the identifying, analyze, responding, monitoring, and controlling on the risk. So that's why, again, when we talk about the risk, we cannot avoid ourselves from explaining this element. So with this, I would like to share with all the members about the business model canvas, because from this model business canvas, we can look the area precisely where is the area that we need to tackle. Is you allow me, yeah, Prof. PR? Yeah. Okay. Around, when we talk about this, when we talk about the business risk, I would like to bring all the members here about the business model canvas, because in business model canvas, we're going to touch about the 9 block. 9 block, the area that we're going to produce, the area that we're going to selling, where the area that we're going to market, and then where is the resources, and what happen if we fail to monitor all the key resources that can support us when we are doing our business. For example, if we refer to this business model canvas as stated in this slide, we're going to talk about the key partners. For example, if you want to get involved in the logistic business, what is the key partners for us to have to support us to ensure that whatever the activity that we run can reach to the end user safely, on time, etc. and etc. For example, here key partners. For example, this I took from my student paper. This is the paper that they presented during this program at Hanoi. It's about the Halal Go. It's a Halal Go is one of the system where we as a Muslim people, is very tough for us to go whatever the non-Muslim country. For example, at this Hanoi, there are one area 80 kilometers from Hanoi is at we consider the rural area, and then most of the people there, they don't know how to speak English. This one, and then what our communicate is only using internet, because we're using the Google Translator. If we don't have the Google Translator, maybe it's quite difficult for us even to ordering food. Okay, but when we talk about the key partners here, we need to ensure who is the best key partner to support us in running our business. For example, di dalam Halal Go punya project, they need to collaborate with the travel agency, and then the potential vendor, the government, the halal professional bodies, influencer, e-wallet. This is the key partners we need to have to support us in running our business. If we fail to select the key partner here, that means whatever business that we want to run will I'm not going to say that 100% collapse, but we cannot reach what we want to targeting. For example, that when we running this program, we're going to manage to get about profit 1 million, but due to the key partner that we have selected is not contribute to successful our business, maybe we only can reach about 50% or 30% from the amount that we targeting. So we talk about the key resources: staff, website, headquarters, license, policy. This also the key resources is staff. For example, when we want to run the logistic company, we are our function is to deliver a cargo to B point, a cargo to C point, then etc. But if the staff is not competent, for example, and then the staff is keep chasing, keep cheating us, so what happened to our business? And then our website also is not function. So this is something that we need to know, that the key resources that need to support us must be the competent members. Okay, so we talk about the customer segment.
maybe when we produce this logistic company, we want to ensure that the people will be happy. If they wanted the cargo by today, for example, at 12 p.m. 12 noon, for example, the customer need by 12 noon. But if we fail to deliver the cargo based on the requirement time by the customer, what is going to happen? The trust from the customer is not be there. Then maybe the customer will choose another service provider. This is something that the risk that might be considered by the businessman. Okay, we talk about the another block. It's about the channel, website, social media, halal go application. For example, if the channel that we try to market our product is never meet to all the members, tidak boleh mencapai kepada semua pengguna. Maybe the young members, maybe they are quite prefer to use IT computer, and then the old members, the baby boomers, they're not familiar with this system, etc. And then they just based on the reading, based on the television, etc. and etc. So what's going to happen? So that's why we need to know whatever the channel that we use must be reached to all the user, and then the user comfortable to using whatever channel that we try to use in selling the product to them. Okay, so again, customer relationship here is about if I buy this product, if I use your transport, what I can get. This is another the argument. There's something play in this customer mind. If I using your service, what is the benefit? So you can offer me as a membership point. You can offer point whatever. This is something that we need to know when we're running a business. This is also the risk, because our competitor, they keep a study what is the benefit can gain by the end user. So the end user are happy if when they are using this service, they can get this. They can get more bonus point, and then by the bonus point, they can go to another trip to the other country. These are something that our competitor always offering to the end user. This is something, and then the most important also the revenue stream. What is the revenue when we are running the business? This is something that we need to consider. Okay. Okay. All right. So when we talk about the business risk, is a lot of the area we can touch. But again, I would agree with the point presented earlier by Ibu Enda, and then that one can be as our guideline, because in business, actually, a lot of the area, a lot of the risk might be faced by the members who are running the business. The most important thing, we need to know what kind of product we want to produce, and also we need to know what is the risk might be faced by us. And then when we talk about the risk, as I mentioned earlier, there are a few areas of the risk, which as a producer of the product, as a business owner of the company, they must know there is the risk, and then how to mitigate the risk. They also need to know whatever the tool to mitigate the risk. Itu Pak Reza. Okay. Right. Okay. Thank you very much for your smart sharing, Cik Nasir. It is a very interesting presentation from the two speakers today. We will to go to question answer. Ini ada beberapa pertanyaan sudah dihantar ke email saya. Biasanya saya mengambil 2 pertanyaan untuk masing-masing speaker. Ini untuk pertama kepada Ibu Enda dari Yanti. Nomor 1 dia tanya, sangat menarik paparan Ibu Endah tentang risiko yang bisa dihindari. Baru-baru ini kita mengalami suatu kondisi pandemi COVID-19 lebih 2 tahun. Sesuatu yang tidak terprediksi.
tetapi risiko ini telah dialami dan berdampak besar. Untuk mengantisipasi terhadap risiko yang tidak terprediksi di masa depan, bagaimana sebaiknya perencanaan bisnis yang bisa menghadapi unpredictable risk seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi menarik sekali juga Ibu sampaikan soal human and cultural factor yang mempengaruhi risk management. Sebagaimana kita ketahui saat ini sedang terjadi perubahan perilaku organisasi dan juga konsumen karena adanya teknologi-teknologi baru, termasuk di dunia perguruan tinggi. Mungkin Ibu ada pandangan bagaimana kesiapan lulusan perguruan tinggi untuk siap sebagai human capital yang adaptif terhadap perubahan kultural saat ini. Itu dua pertanyaan untuk Ibu Enda. Kemudian saya baca sekaligus pertanyaan untuk Cik Tahir, Dr. Tahir dari Yulianto. Tadi sangat menarik Dr. Tahir menyampaikan soal risiko ekonomi yang terkait dengan risiko bisnis competitors. Di Indonesia ada retail bisnis yang selalu berada di satu kawasan atau zone yang mereka sebenarnya berkompetisi secara bersama-sama, selalu ada di kawasan yang berdekatan, yaitu Indomart dan Alfamart, bisnis retail. Apakah memang sangat diperlukan kompetitor selalu harus ada dalam kita mempush of higher services for consumer? Apakah di Malaysia ada fenomena seperti itu? Kemudian yang kedua ditanya, tadi di awal Dr. Nasir sempat memberitahu tentang persiapan mahasiswa Judi KL menjadi startup bisnis. Apakah advantage skill yang di set up untuk keberhasilan mereka berbisnis mulai dari kampus dan diteruskan setelah menjadi sarjana? Itu masing-masing dua pertanyaan yang saya ambil karena waktu kita yang terbatas sampai dengan 20 menit ke depan. Ibu Enda bisa menjawab dalam 5-7 menit untuk dua pertanyaan ke depan. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Reza. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana risiko bisa diantisipasi ya? Ini saya cerita background sedikit, karena saya di kontraktor dan kemarin waktu pandemik, kontraktor terutama BUMN ya, BUMN itu mengalami satu kejadian yang luar biasa. Jadi proyek tidak diprediksi, tetapi pada saat pandemik tiba-tiba terjadi. Akhirnya apa? Saya mengembangkan sebuah riset untuk sebuah perubahan kontrak di dalam manajemen konstruksi. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengantisipasi risk tadi, kita mengadakan satu partnering terhadap stakeholder. Misalnya kita kontraktor, maka yang kita ajak partnering adalah ya subkon kita, kemudian ownernya, kemudian konsultan perancangnya, kita ajak mereka untuk partnering dengan perjanjian apa? Perjanjian risk sharing ya, risk sharing. Jadi kalau kita dapat keuntungan kita bagi, tapi kalau kita dapat resiko ya kita tanggung bersama-sama. Artinya apa? Ini adalah sebuah konsep baru di Eropa dan Amerika sudah dikembangkan, namanya integrated project delivery. Jadi bagaimana integrated project ini salah satu cara untuk kita menghindari risiko. Jadi ini tidak terbatas pada proyek menurut saya. Jadi bisa jadi bahwa kita berbisnis apapun, misalnya di bidang pengadaan barang misalnya. Maka dengan tidak bisa mengantisipasi sebuah kenaikan harga barang yang tiba-tiba naik, maka kita bisa membuat satu kontrak yang namanya kontrak partnering. Kontrak partnering itu ya sama-sama kita menanggung risiko. Kalau ada perubahan kita tanggung risiko. Kalau ada dan lain-lain kita tanggung risiko bersama. Dan ini salah satu cara untuk menghindari risiko yang tidak bisa diprediksi. Tapi kita mesti acceptance terhadap risiko itu. Jadi kita nggak bisa dihindari lagi nih. Harus acceptance. Bahasanya dalam manajemen risiko itu harus acceptance.
Jadi harus menerima resiko ini. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbaiki sistem kontrak kita dengan partner kita tadi. Kalau dengan jadi eranya sudah berbeda. Eranya sudah berbeda bahwa kita era kompetisi menjadi kolaborasi. Jadi bagaimana berbisnis pun juga sama. Kalau misalnya saya membeli barang dari Anda, tidak lagi saya berpikir bahwa bagaimana diri saya menang. Bagaimana diri saya menguntungkan diri saya sendiri, tetapi bagaimana itu kita membuat satu kolaborasi bahwa kita akan diuntungkan bersama-sama. Ini adalah satu alternatif. Satu alternatif sebuah model bisnis yang kita bisa kembangkan bersama-sama di Indonesia, dan sudah saya riset dan memang orang akan lebih senang dengan kontrak seperti ini. Kemudian yang kedua adalah human and culture mempengaruhi risk management. Kemudian bagaimana persiapan perguruan tinggi, terutama lulusan ya, untuk menghadapi sesuatu yang adaptif dan perubahan. Bapak, Ibu, dan hadirin, saya mengutip kembali bahwa ada 4 kompetensi di abad 21 yang harus dimiliki oleh lulusan. Ya. Salah satunya adalah kolaborasi. Jadi 4 kompetensi itu, yang pertama adalah problem solving, kemudian analytical thinking, komunikasi, dan kolaborasi. Betapa pentingnya kompetensi ini. Jadi tadi saya sampaikan, karena saya mengutip dari Blue Ocean Strategy, kemudian saya mengutip dari Thomas F. Stanley, bahwa setidaknya kalau Thomas F. Stanley meneliti bahwa ada 100 faktor yang mempengaruhi orang itu sukses. Dan nomor 1 sampai dengan 22-nya bukan kita pintar gitu ya. Tapi ya kejujuran, kemudian integritas, kemudian disiplin, kemudian kita bisa memiliki value dalam hidup kita yang baik, kita bisa menyampaikan gagasan kita dengan baik. Sedangkan kita punya IQ tinggi itu nomor 23. Dan kita lulusan dari perguruan tinggi ternama itu nomor 26. Jadi artinya kita tidak ada keraguan siapapun dari kita, dari perguruan tinggi swasta pun gitu ya, ketika kita memiliki satu value, satu kompetensi nomor 1 sampai dengan 22 tadi, kita merasa percaya diri bahwa kita bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kemudian dikuatkan lagi dengan tadi 4 kompetensi abad 21 ya, menurut menurut Kementerian Pendidikan dan Kemendikbudristek, yaitu Anda harus memiliki satu namanya problem solving, analytical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi sesuatu yang akan kekuatan yang besar gitu ya. Tidak lagi bahwa kita melihat tetangga kita melihat teman kita melihat sesama dosen menjadi sebuah kompetisi, tapi sesuatu yang kita bisa kolaborasikan. Saya juga sering menyampaikan bahwa ketika ada orang bertanya gitu ya, Bu, bawahan saya begini, bawahan saya nggak berkinerja dan lain-lain. Saya selalu sampaikan bahwa cari nilai positifnya dari bawahan Anda, dari tim Anda. Maka kekurangannya kita lengkapi. Nah, ini yang akan menjadikan Anda menjadi lulusan yang tampil lebih baik, ya, lebih pede. Kemudian kemampuan kolaborasi ini saya yakin akan menjadi kekuatan yang besar. Bahkan Pak Menteri bilang tidak ada inovasi tanpa kolaborasi. Nah, ini yang semakin menguatkan kita, ya, semakin menguatkan kita bahwa kita tidak bisa lagi sendirian untuk berhasil, tetapi kolaborasi merupakan satu cara, termasuk dalam risk tadi. Kalau tidak ada perubahan daripada human resource dan culture di dalam manajemen risiko, kita tentu tidak bisa, ya, tentu tidak bisa. Oleh karena itu kolaborasi menjadi sesuatu yang penting, ya, komunikasi menjadi sesuatu yang penting di dalam bisnis apapun, dan itu sudah tercantum ya dalam kompetensi abad 21 ada 4 tadi. Nah, itu yang salah satunya kolaborasi. Kemudian proyek-proyek yang memiliki kolaborasi yang baik dengan stakeholder-nya itu akan lebih memiliki kinerja yang baik, dan itu sudah saya teliti. Jadi memang kolaborasi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya, terutama menghadapi uncertainty tadi ya, ketidakpastian yang kita tidak bisa prediksi. Itu Pak Tengku Reza, mudah-mudahan membantu. Ya, pantesan Ibu sangat responsif setiap ada kolaborasi dari manapun. Memang ini sebuah apply dari 4 kompetensi di abad 21. No advantage without not collaboration ya Bu. Jadi benar tadi Bu, ada dulu waktu saya di kampus
kita menerapkan kalau ada bawahan mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya kritikal tadi, seperti yang Ibu bilang, coba sebutkan dulu 5 kelebihan dia apa. Setelah itu baru bilang kekurangannya apa. Jadi kita minta dia menyebutkan dulu kelebihannya, karena seperti Ibu bilang tadi, pasti dia punya advantage-nya dibandingkan dengan weakness-nya gitu Bu ya. Okay, thank you for smart answer Bu. And now next to Mr. Nasir, ada 2 pertanyaan juga dalam 5-7 menit. Kita tinggal 7 menit lagi untuk mengakhiri ini. Biasanya Indah Gumilang akan hadirkan the last song for refreshing before closing remark. Now answer Dr. Nasir, sila. Okay, thank you PR. Tu Ibu Indah memang sangat cantik jawapan tadi. Okay, untuk saya menjawab untuk yang soalan kedua. How the unique KL that we create the business mindset among our student. So actually we divide into 2 categories. One, during the study time in class, there are 3 main subjects that we design for our student in class. That is about the introduction to entrepreneur, innovation management, and also the technopreneur. These are 3 main subjects that is compulsory for student to take during the study time. Sama ada mereka di dalam bidang diploma ataupun degree. Cuma perbezaannya di dalam diploma hanya ada 1 subjek, di dalam degree ada 2 subjek. Itu di dalam kelas. So, but for my department, we create satu structured model, satu structured program. We call the program is a Genesis program. Okay, this Genesis program that we going to start introduce to all the students from the day 1 they enroll to the university. Because kita di University Kuala Lumpur kita ada 12 campuses with the different specialty. So that's why during the day 1 that they enroll to this University Kuala Lumpur, we going to give awareness about the business, and then we invite them. For those who are interested in the business side, we call them as a Genesis community. Those people who are got interest in business. So we kumpulkan mereka dalam satu group. Second, we going to screen their mind, what is their interest with. Maybe dia ada interest dalam F&B punya model, maybe dia ada thinking, ada interest dalam IT punya model, maybe dia ada interest dalam construction, consultant, or dropship, etc. etc. So this group kita akan asingkan, kita bagi mereka the next is the training, business training. Business training, how to become a good marketer, how to start up the business. These are the training that we going to provide to our student. Later on, when they are ready sit for this 4 type of training during di dalam Genesis program ni, kita akan expose mereka ke dalam real business. We expose them to the real business, and then we attach them to the real business owner outside from university. Itu So we also encourage them to set up their own company by registered to this Suruhanjaya Tenaga SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So they have to register their company to SSM, and also we encourage them to open up their own company business, own company account. So we also going to link them kepada mana-mana financial institution. With the advantage for our student, when they are linked with this financial institution, they no need to come up with the amount to open up the bank account, because normally the financial institution will give them with the 0 deposit to open up the account. This is something, if in Malaysia, if based on the normal cases, they need to come up with the minimum 1,000 ringgit to open up the bank account. But when we collaborate with this banking sector, it's no need for our student to pay bank account
untuk to pay deposit lah, untuk open up the bank account. This is something different when we talk about this UniKL student. So tadi peringkat yang pertama, kedua we export them, and then when they are graduated, so this student also we going to monitor their performance, and with our linkages with this financial institution tadi, is no need for our student to come up with the proper proposal paper, because during this study time kita dah letakkan KPI where they need to come up with the monthly income minimum RM500 or RM600, where per annum they need to produce RM6,000 per annum. This is the revenue. So normally bank we refer to their performance. So based on the bank statement, everything is no need for them to come up with the business proposal when they want to make a loan to the bank to set up dia punya company. This is something the such model, Genesis model yang kita create for our student. Ini untuk soalan yang kedua. Okay, soalan yang pertama tadi, yes, the retail company in this Malaysia during pandemic, even currently also is quite tough, because the competitor, when we're not going to talk about the retail only, we're going to talk about the logistic company ataupun supply chain. You see like for example DHL. Dulu orang semua kenal DHL. DHL is a courier service. Now we talk about the FedEx, and then the service is sama, collect and deliver. Tetapi how that we want to compete with this company? So that means we come up with the discount, and then how the members can track their cargo. When we are released from A point, they can track from A point until the time that they're going to receive the cargo delivered by the supplier. This is something when we talk about the logistics side. When retail company also same, because some of the retail company they set up at the big mall. So how to attract the people to buy? Satu discount, and then the lower down the parking fees at the mall. This is something to attract people from buying from this retail industry. This is something, because ada is same, because you see like Shopee and Wow, for example, when during the pandemic time, this shopping online tumbuh macam cendawan tumbuh, Shopee lah, Lazada lah, and then now it's a Wow, and then they come up with the attractive offer to the user, and then with the additional price ataupun gift kepada the potential buyer. So this is something how that we want to compete with our competitor. This currently practice in Malaysia side. That's all, Pak Rizal. Thank you. Thank you. Patutlah itu you punya kawan dari Johor pergi ke sini, pergi ke DHL untuk mungkin dia nak tahu lebih sikit dekat Jakarta. Okay, now sudah 30 lewat 10. Closing remark first dari Ibu Enda dalam 1-2 minit sebelum Cik Nasir nanti di akhir, karena Cik Nasir tadi menyebut di program Teknoputra itu ada program Genesis. Jadi ketika dia sebut Genesis, mungkin Ibu Enda ingat dengan Phil Collins. Tapi itu lain lagi, itu bandnya. Oke, Ibu, closing 1-2 menit, silakan. Ya, tadi berbicara tentang risk management ya, tentu sebagai bisnis apapun ya, tidak bisa dihindari namanya risk, kemudian perlu adanya risk management, dan risk management ini tidak bisa dilakukan sendiri, perlu adanya sebuah sistem dalam satu organisasi untuk mengatasi risk, karena ketidakpastian ini pasti akan timbul dimanapun. Jadi dalam sebuah sistem ini yang paling penting adalah human and culture juga harus dirubah ya, tidak hanya kita bisa mengidentifikasi risknya, tetapi bagaimana kita menciptakan sistem untuk mengelola risk ini lebih baik. Mudah-mudahan dengan sharing hari ini kita semuanya tidak lagi berpikir menghindari risk, tetapi risk juga bisa ditransfer ya, bisa di-acceptance, bahkan direduksi, bahkan dihindari ya, kalau kita sudah bisa terprediksi. Biasanya risk untuk jangka pendek. Kita tidak lagi alergi ya terhadap risk, tetapi risk ini memang harus dikelola, dan bisnis apapun tetap mengandung risk. Jadi semangat kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, jadi sekarang saatnya, karena risk itu bisa dikelola. Ya, terima kasih Bu. Salah satu esa unggul Cik Nasir untuk minimize risk itu
dengan berkolaborasi dengan Arizona State University. Ya Bu ya. Sekarang the co-branding of Esa Unggul with the Arizona State University. Thank you Ibu Enda for your time and sharing. The closing remark from Cik Nasir dalam 1-2 minit sebab mungkin tahun depan kita akan jumpa darat di Esa Unggul. Silakan Cik Nasir. Okay, terima kasih PR. This is a great opportunity for me to listen from Ibu Enda about the business risk, risk management. Actually, business risk and risk management tidak lari dia punya area dia yang kita memang sentuh. So since Ibu Enda sudah sentuh secara total about the management risk, so for me, it's a very good input, and then I also learned something from the presentation. But I really concerned on the business risk, and then we cannot run from risk. So, and then risk also is a good if we can convert the risk to the opportunity. So this is what happened to the current in Malaysia because of the risk, and then they convert to the opportunity where. We refer to the Malaysia trend now. A lot of the members, a lot of the young members open up their own business and you fully utilize the technology in selling their product. So they make the risk as a opportunity. So we as a player now also we need to think positively. Memang kita tak boleh eliminate the risk, but we need to know how to convert the risk to the opportunity. Again, this is the keyword, convert risk to the opportunity, and also we need to know how to mitigate the risk. These are important, and then monitoring, analyze, as what presented by the Ibu Enda. So once again, I several times I already talked to PR. Actually, I'll be more interested if face to face instead of online, because when we at this online, we can't feel what is the audience feel. And maybe they interested to ask more, and then there is what the something that. Yeah, is a good. This one consider like apa tu break the what to call apa PR. Ni lah bermakna kita hari ini kira umum kita katakan macam spike kenal untuk kita lah. Spike kenal. So hopefully that we can get meet up face to face. So maybe we can get more experience when we having this face-to-face punya session lah. Once again, thank you PR for this kind of good arrangement. Okay. Thank you. And nanti bulan November atau early December, please you look your schedule lecturer. Mungkin bagus you undang Ibu Enda datang physically ke Kuala Lumpur. Dia bisa melihat your university sekali bagi sharing dekat kelas you.